Sumatera Utara. Selamat siang pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 9 Juli 2023. Kali ini bersama saya Dara Putri Novalini, sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi yang pertama. Dua kelompok remaja anggota geng motor bersenjata tajam terlibat aksi tawuran di kawasan Jalan Mangan 2, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Aksi kelompok para anggota geng motor mengacung-acungkan senjata tajam membuat warga dan para pedagang sekitar lokasi tersebut resah. Para anggota geng motor tersebut berlarian sambil memegang senjata tajam usai dikejar oleh kelompok geng motor lainnya. Sementara, terlihat juga kelompok geng motor lainnya sambil membawa senjata tajam berusaha mengejar lawannya. Warga sekitaran lokasi yang mengetahui adanya aksi gerombolan geng motor tersebut berhamburan keluar rumah dan terlihat panik. Tak hanya itu, bahkan sejumlah para pedagang yang ada di pinggiran jalan pun juga mempercepat menutup dagangannya lantaran takut menjadi sasaran para gerombolan geng motor. Menurut Adi, warga sekitar lokasi mengatakan, aksi gerombolan geng motor diduga hendak melakukan tawuran ini terjadi sekitar pukul 23.30 malam. Saat itu dirinya hendak menutup toko miliknya, namun tiba-tiba segerombolan geng motor datang sambil mengacungkan senjata tajam. Sementara itu kelompok geng motor lainnya mengejar kelompok geng motor lawannya. Tadi malam nggak tahu kenapa tiba-tiba dari arah lapangan datang ke sini, ada yang bawa sambit, ada yang bawa knalpot di gate ini ke arah sana. Mungkin orang-orang sini ngejar begal-begal itu ataupun di mot itu. Ntar aja sih ke arah sana lagi. Berapa orang sih bang mereka? Sekitar 3 kereta, satu orang naik satu kereta 3 orang. Sampai jenteng-jenteng sambit gitu. Nah baru kali ini takut juga kalau bisa mabar kena kayak gini. Biasanya apa bang? Sering patroli aja lah bang. Patroli terus yang rawan-rawan ini juga jaga bang, karena banyak juga yang kena bang. Kemarin kawan juga pernah kena. Aksi gerombolan geng motor yang membawa senjata tajam jenis celurit ini sangat meresahkan masyarakat sekitar lokasi. Warga berharap pihak kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap para kelompok geng motor tersebut. Warga juga meminta kepada pihak kepolisian, khususnya Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan, agar lebih sering melakukan patroli di wilayah rawan aksi geng motor, guna meminimalisir kegiatan-kegiatan yang hendak dilakukan para kelompok geng motor tersebut. Satu unit mobil pribadi berjenis minibus terbakar di Jalan Dusun 1, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kebakaran tersebut sempat menjadi tontonan warga. Inilah detik-detik video dokumenter yang direkam warga saat api membakar dan menghanguskan satu unit mobil pribadi milik Sutarjo alias Apek. Kebakaran ini membuat warga di lokasi kejadian menjadi panik, namun atas kesigapan pemadam kebakaran, api membakar mobil dapat dipadamkan. Namun mobil minibus tersebut hanya meninggalkan rangka akibat dibakar api. Kebakaran ini bermula dari satu unit mobil minibus terbakar di tepi jalan, namun tiba-tiba tercium bau terbakar dan munculnya asap dari dalam mobil, bersamaan api yang cepat membesar dan membakar mobil. Dua orang warga Dusun 1, Intan dan Rahel mengatakan, awal mengetahui adanya mobil terbakar, terdengar suara ledakan ban dari mobil terbakar. Ya awalnya ya ledakan ban biasa sih. Oh, ada seperti ledakan ya? Iya. Kalau kondisi api bagaimana kak? Kondisi api ya awalnya kecil, lama-lama jadi besar. Ini sekitar pukul berapa kejadiannya? Sekitar pukul jam 8 pagi lah. Kepala Kepolisian Subsektor Teluk Panji, Ibtu Niskon Simbolon menjelaskan, di mana mobil Avanza tipe E tahun 2011 nomor polisi BK 1018 LC bermula saat pemilik hendak pulang ke rumah dan berhenti di bahu jalan. Kemudian keluar dari mobil dan melihat ke belakang mobil keluar asap. Dengan spontan, pemilik mobil meminta bantuan kepada warga.
Namun hanya hitungan menit, api muncul langsung membesar dan membakar mobil kuat dengan dugaan api berasal dari konsleting listrik. Jadi pada waktu itu mobil ini sedang lagi mutar gitu. Satu unit mobil Avanza merek Toyota TPI tahun 2011 BK1018 LC. Jadi dia pas mau pulang ke rumahnya, yang dikendarai oleh pemiliknya langsung Pak Ape, dia berhenti di bahu jalan, dia turun, dia melihat ke belakang ada asap dari belakang mobil. Jadi setelah begitu dia melihat ada asap, dia turun lalu dia minta tolong sama warga yang namanya si Bayu. Minta tolong dia ke sana. Setelah minta tolong dia sama warga itu, 2 menit atau 3 menit kemudian terus api naik, terus langsung hidup. Hidup langsung terbakar mobilnya. Dari kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan hingga kini terus terjadi di Kabupaten Langkat. Salah satunya adalah lahan seluas 2 hektar yang berada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat. Seperti halnya PT Amal Tani, salah satu perusahaan pengelolaan kelapa sawit yang sudah menyerobot lahan masyarakat selama 49 tahun. Penyerobotan lahan ini terkesan dibiarkan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah Kabupaten Langkat. Padahal, lahan seluas 2 hektar ini sudah memiliki surat hak milik. Kepemilikan lahan seluas 2 hektar ini atas nama Sukatema, salah seorang masyarakat pendiri Desa Sumberjaya, Kecamatan Serapit, yang kini sudah berusia 70 tahun lebih. Awalnya penyerobotan lahan yang dilakukan PT Amal Tani dilakukan dengan cara paksa, yakni mengintimidasi dan menindas masyarakat untuk menyerahkan lahan kepada perusahaan. Sejak tahun 1984 silam, lahan masyarakat dengan sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan seluas 2 hektar sudah dirampas oleh perusahaan kelapa sawit PT Amal Tani. Anehnya, permasalahan ini sudah terjadi selama puluhan tahun. Namun, jika tidak ada keberatan dari masyarakat, aparat penegak hukum terkesan melakukan pembiaran. Manajer Umum PT Amal Tani Darul Iman Huta Barat mengatakan, jika ada masyarakat yang mengklaim lahan seluas 2 hektar, hal tersebut merupakan hak masyarakat, namun akan dibuktikan nantinya melalui persidangan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Semua ada jelas ini milik Amal Tani. Namun ada masyarakat mau komplain ini hak milik dia, silakan dia buktikan. Kita nggak ada keberatan orang mau ngaku, silakan. Tapi buktikan secara hukum bahwa itu milik dia. Bahwa ini apa yang ditunjukkan tadi waktu kita survei itu adalah HGO kita semua. Kalau boleh tahu HGO nomor berapa? Itu HGO yang terakhir nomor 72 tahun 2013. Dan kita Amal Tani ini dari tahun 1962. Dengan luas berapa hektar kebun kita? Waktu HGO yang pertama itu luasnya 3.821 hektar. Kemudian kita perpanjang tahun 87 karena ada dengan masalah dengan masyarakat dikeluarkan 600 untuk masyarakat. Bersisalah HGO kita di tahun 87 itu jadi 3.187. Masyarakat berharap pada aparat penegak hukum dan pemerintah Kabupaten Langkat agar segera menindak tegas terhadap perusahaan swasta yang kerap menyerobot lahan masyarakat. Gerakan Peternak Babi Indonesia mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan virus demam babi Afrika tidak mewabah, guna terciptanya suasana Kamtibmas yang kondusif khususnya di wilayah Sumatera Utara. Demam babi Afrika adalah penyakit virus yang sangat menular hingga tingkat kematian dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, namun berdampak pada populasi babi yang mempengaruhi pendapatan peternak menjadi berkurang. Meski tidak ada vaksin yang efektif melawan virus ini, namun dibutuhkan kesadaran bagi peternak untuk melakukan langkah upaya pencegahan maupun penanggulangan agar tidak mewabah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Gerakan Peternak Babi Indonesia melakukan sosialisasi bagi para peternak babi di wilayah Medan dan Deli Serdang yang dilaksanakan di Kelurahan Simalingkar B, Kota Medan Tuntungan.
Ketua Gerakan Peternak Babi Indonesia Heri Ginting dalam paparannya menyatakan, saat ini belum ada vaksin untuk mengobati hewan berkaki 4 babi yang terjangkit virus demam babi Afrika. Untuk mengatasi virus tidak mewabah, dibutuhkan komitmen bersama untuk melawan pencegahan dengan memperhatikan menjaga kebersihan dan memohon diberi solusi dari pemerintah setempat. Tolonglah bantu kami. Kalaupun vaksin virus belum ditemukan, tetapi carilah solusi yang lain. Banyak solusi Pak, seperti disinfektan apa segala macam. Tolonglah bina kami, terkhusus Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan Balai Veteriner. Jangan selalu beranggapan kami ini anak tiri gitu. Memberikan waktunya, pemikirannya kepada saya. Selalu kita lakukan, baik melalui pemerintah maupun secara kita harus bersatu. Keberhasilan penanggulangan virus demam babi Afrika bagi peternak membawa dampak pada perekonomian masyarakat, sekaligus membantu Polri terwujudnya Kamtibmas yang kondusif. Bukan kita bersama, maka bantulah peternak ini agar peternak ini tidak merasa sendirian, dan tentu kalau dia sudah merasa mendapatkan perhatian dari pemerintah, situasi Kamtibmas pasti terkendali dengan baik, sehingga Polri dengan seluruh tugasnya, aparat pemerintah dengan seluruh tugasnya juga tetap dapat berjalan dengan baik. Penting di pemerintahan ini. Virus demam babi Afrika harus dilakukan penanganan yang baik oleh seluruh stakeholder terkait, terwujudnya masyarakat sejahtera, terciptanya Kamtibmas yang kondusif. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di program Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumatera Utara siang ini. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Medan menggelar Karnaval Pawai Budaya dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kota Medan ke-433. Dalam pagelaran tersebut, seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara ikut memeriahkan kegiatan pawai busana multi etnis tersebut. Bertepat di kawasan Lapangan Benteng, pemerintah Kota Medan menggelar pawai busana budaya dari seluruh Sumatera Utara pada Sabtu siang. Dalam kegiatan tersebut, ribuan peserta dari seluruh kecamatan di Kota Medan ikut memeriahkan kegiatan yang bertemakan Colorful Medan Karnaval 2023. Terlihat dalam pawai tersebut, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution bersama istri Kahiyang Ayu memakai baju adat dari Kabupaten Simalungun. Bobi bersama istri ikut dalam pawai tersebut yang diiringi musik-musik daerah dari Sumatera Utara. Selanjutnya, pawai busana dari seluruh kecamatan di Kota Medan ditampilkan hingga beragam atraksi dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Medan. Acara yang berlangsung meriah ini mendapat perhatian dari warga Kota Medan dengan mengabadikannya melalui handphone. Setelah acara pawai selesai, seluruh unsur Forkopimda Kota Medan melakukan potongan kue sebagai simbol bertambah usianya Kota Medan ke-433. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan, pawai karnaval ini tidak hanya ingin menampilkan keberagaman yang ada di Kota Medan, namun juga diharapkan keberagaman tersebut menjadi potensi untuk ikut menggerakkan perekonomian daerah. Bobi menyebut keberagaman tersebut sekaligus menandakan bahwa Kota Medan sangat terbuka untuk berakselerasi dalam membangun Medan menjadi kota yang religius dan berkah. Kegiatan hari ini diikuti beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara dan juga beberapa komunitas seni budaya. Tema ini ya tadi karena kita mengangkat kebudayaan yang ada di Kota Medan, seluruh etnis yang ada di Kota Medan, kita pengen nunjukin bukan hanya orang-orangnya, bukan hanya orang-orang di dalam Kota Medan saja yang harus mengetahui kalau di Medan ini banyak etnis, tapi juga harus tahu etnis yang kita miliki ini kalau dilihat dari pakaiannya, tariannya, ini sangat berpotensi untuk menjadi suatu pergerakan ekonomi di Kota Medan. Sementara itu,
Dalam Pawai Busana Budaya Hari Ulang Tahun Kota Medan ke-433, tidak hanya seluruh kecamatan yang ikut dalam kegiatan tersebut, namun beberapa daerah di Sumatera Utara juga ikut memeriahkan acara tersebut. Kegiatan acara Pawai Busana Daerah yang diselenggarakan pemerintah Kota Medan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Medan yang ke-433 mendapat dukungan dari pemerintah daerah yang ada di Sumatera Utara. Dalam pawai tersebut, Kota Binjai ikut dalam Pawai Busana Daerah. Pemerintah Kota Binjai memperlihatkan atraksi marching band dan barongsai. Tidak juga Kabupaten Pematang Siantar juga ikut dalam Pawai Busana dengan menggunakan pakaian adatnya. Begitu juga untuk Kabupaten Toba yang memeriahkan Pawai Busana Daerah dengan menampilkan seni boneka si gale-gale. Bupati Toba Poltak Sitorus yang turut hadir langsung dalam kegiatan tersebut mengapresiasi kegiatan pawai karnaval yang dinilai mencerminkan keberagaman dan keharmonisan Sumatera Utara. Poltak berharap Kota Medan semakin maju, terutama untuk sektor pariwisata dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Medan ke depannya. Ya, di ulang tahun Medan ini kami ikut berpartisipasi karena kami sangat senang bahwa Medan ini sedang bertumbuh sekarang juga dalam hal pariwisata. Kita ingin ke depannya nanti bahwa Medan juga bisa bersama dengan Toba dalam bidang pariwisata. Nah, harapan kita dengan ulang tahun ini Medan semakin kota yang disukai makanannya, disukai sejarahnya, dan makin banyak wisatawan datang di situ. Jemaah Safari Subuh Arafah Sumatera Utara Kodam 1 Bukit Barisan meramaikan Masjid Al-Ihsan dengan bersafari subuh. Kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara yang memasuki minggu ke-57 ini terus menyebarkan syariah Islam dari masjid ke masjid. Sholat subuh berjamaah mengawali kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara di Masjid Al-Ihsan di Jalan Pembangunan Medan Helvetia di Medan pagi tadi. Kegiatan Safari Subuh Arafah binaan Pandam 1 Bukit Barisan melalui pembinaan mental dan kesejahteraan Kodam 1 Bukit Barisan yang berjalan pada minggu ke-57 ini merupakan program dalam memakmurkan masjid. Dengan kekompakan masyarakat dalam memakmurkan masjid di setiap lingkungan masing-masing sehingga dapat mensejahterakan lingkungan masjid. Kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara dalam menyebarkan syariah Islam dari masjid ke masjid memperkenalkan kotak infak kejujuran. Kotak infak kejujuran ini memudahkan jamaah dalam bersedekah serta mensejahterakan lingkungan masjid seperti masyarakat kurang mampu. Untuk menjalankan program ini, tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara menyerahkan kotak infak kejujuran, sandal masjid, dan Al-Quran. Kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara juga diisi dengan tausiah singkat oleh Ustadz Arbi Aziz. Dalam tausiahnya, ia menyampaikan, sebagai umat muslim harus mampu menahan diri untuk tidak iri, melihat rezeki orang lain, dan terus bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ia juga mengajak para jamaah untuk terus berbuat kebaikan kepada orang banyak. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardin mengatakan, kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara ini untuk menjalin silaturahmi sesama umat muslim dalam memakmurkan masjid. Semoga dengan pelaksanaan sholat subuh ini terbangun silaturahim sesama muslim, kita terus bisa memakmurkan masjid, kemudian ke depan kita juga mengembangkan supaya masjid bisa memakmurkan umat di sekitarnya dengan kegiatan-kegiatan Baitul Mal, Baitul Insan sebagai peran dari masjid selain daripada Baitullah. Sebanyak 18 partai yang dikembalikan berkas oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Mandailing Natal. Baru 4 partai politik yang menyerahkan berkas syarat bacalek untuk pemilu tahun 2024, padahal waktu tinggal 1 hari lagi. Terhitung sejak 26 Juni sampai 9 Juli 2023, KPUD Mandailing Natal memberikan waktu masa tenggang perbaikan berkas syarat bakal calon legislatif dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang.
Sebanyak 575 bacalek dari 18 partai politik yang dikembalikan berkasnya karena tidak memenuhi syarat. Pengembalian dokumen ini dikarenakan adanya kekurangan syarat bacalek, seperti ijazah yang tidak dilegalisir, tidak melampirkan surat kesehatan, dan penempatan nomor urut pas foto tidak tepat. Dari 18 partai politik yang dikembalikan, baru 4 partai yang menyerahkan kembali berkas ke KPUD Mandailing Natal, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Hanura, dan Partai Amanat Nasional. Padahal waktu masa tenggang 1 hari lagi, Ketua KPUD Mandailing Natal, Fadila Syarif mengatakan, bagi bacalek partai politik tidak menyerahkan berkas perbaikan syarat hingga tanggal 9 Juli 2023 pukul 23:59 WIB, dinyatakan gagal mengikuti pemilu 2024 mendatang. Partai politik itu dinyatakan beberapa dokumennya belum memenuhi syarat. Jadi hanya beberapa yang sudah memenuhi syarat bakal calon legislatifnya, tapi hampir kebanyakan di 18 partai politik peserta pemilu itu sudah kita kembalikan kembali dokumen pengajuan sebelumnya. Jadi dari 18 partai sampai hari ini ya tanggal 8 lebih kurang pukul 15.40 itu baru 3 partai yang sudah menyerahkan dokumen perbaikan. Jadi masih ada lebih kurang 15 partai lagi yang masih kita tunggu sampai besok tanggal 9 sampai pukul 23.59 WIB. Dari 614 bacalek yang masing-masing diusulkan partai politik, baru 39 bacalek yang dinyatakan lulus syarat administrasi. Sejumlah pedagang baju seragam sekolah di Kota Medan mulai dipadati orang tua, khususnya kaum ibu-ibu rumah tangga, demi membeli seragam sekolah anaknya jelang tahun ajaran baru. Dari pantauan tim liputan TVRI di salah satu toko baju seragam sekolah di Jalan Budi Kemuliaan Medan, sejak 2 minggu yang lalu mulai ramai dikunjungi, khususnya kaum ibu-ibu rumah tangga untuk membeli baju seragam anaknya ketika libur kenaikan kelas atau tahun ajaran baru. Seperti yang dituturkan seorang pedagang Ita Prista yang telah puluhan tahun berjualan baju seragam sekolah. Ita Prista menuturkan, umumnya para orang tua murid ketika membeli baju seragam pada saat akan usai liburan sekolah. Hal tersebut dikarenakan sebagian anak dan orang tua mengisi liburan dengan bertamasya atau pulang kampung. Animo masyarakat dalam membeli seragam sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena baju seragam sekolah setiap tahun selalu dibutuhkan. Ita mengatakan, walaupun harga baju seragamnya tidak mengalami kenaikan yang cukup drastis, namun mutu dan kualitas baju yang dijual tetap dijaga karena disesuaikan dengan tipe kain dan ongkos jahit. Sejak pandemi COVID-19, Rita sengaja tidak menyediakan stok baju karena ada rasa khawatir terulang kembali 2 tahun yang lalu pandemi COVID. Diharapkan ke depan kegiatan belajar mengajar kembali normal seperti biasa. Masyarakat udah pasti tetap, ya mau nggak mau harus ada ya. Kalau mengalami kenaikan pasti ada, tapi nggak mungkin kami alihkan ke yang lain lagi bahannya. Tetap kualitas kita tetap walaupun naik kita tetap kualitas kita jaga. Ramai seperti tahun-tahun sebelum COVID-nya udah. Iya, karena udah offline ya. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga Sri Hastuti menuturkan, membeli baju seragam sekolah sudah menjadi kebutuhan, apalagi anaknya merupakan siswa baru di salah sekolah SMA negeri di Kota Medan. Diharapkan agar baik pendidikan ataupun kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan. Kayaknya ya standar lah. Iya. Yang naik itu kebutuhan pokok kayaknya. Harganya ya nggak jauh beda sama yang tahun-tahun sebelumnya sih. Paling pun kalau ada kenaikan kali 5.000 atau 10.000 gitu. Harapannya ke depan ya kalau bisa ya untuk pendidikan kebutuhan sekolah agak lebih diminimkan lah harga-harga. Tidak memberatkan ya. Tidak memberatkan ibu-ibu.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada program Sumatera Utara siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dara Putri Rovalini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.